kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Tepuk Pramuka. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Halo, nama saya Ahmad Julfadi, NIM 11192300133. Halo, perkenalkan nama saya Riria Zatin, NIM 11192300136. Halo, perkenalkan nama saya Hikmatul Duha, NIM 11192300142. Halo, perkenalkan nama saya Iin Dwi Novitasari, NIM 11192300143. Halo, saya Imal Darahayu, NIM 11192300144. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang yang pertama, definisi, tujuan, dan juga prinsip dasar kepramukaan. Yang kedua ada metode kepramukaan, dan yang ketiga ada 5 faktor pendidikan kepanduan. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang berarti orang-orang yang berjiwa muda dan suka berkarya. Sedangkan kepramukaan adalah kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan. Menurut Baden-Powell, kepramukaan dianggap kegiatan yang menantang dan mendidik secara langsung. Gerakan Pramuka adalah nama organisasi atau wadah pendidikan non-formal sebagai tempat pramuka bernaung. Gerakan Pramuka diresmikan pada tahun 1961 yang dulu dikenal dengan nama Pandu. Secara sederhana, jika ingin menyimpulkan istilah dari ketiga di atas, yaitu pramuka itu orangnya, kepramukaan itu kegiatannya, dan gerakan pramuka adalah organisasinya. Tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka memiliki tujuan beberapa untuk membentuk karakter seseorang yang memiliki kepribadian yang bersifat berakhlak, berilmu, berakhlak mulia, bertakwa, serta memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin. Selain itu, dan memiliki kecakapan dalam membangun dan menjaga Indonesia Raya, serta bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan bisa melestarikan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Prinsip dasar kepramukaan. Prinsip dasar adalah asas yang mendasari seseorang dalam berpikir dan bertindak. Sedangkan prinsip dasar kepramukaan atau P3 adalah asas yang menjadi dasar dalam kegiatan kepramukaan yang bertujuan untuk membina watak peserta didik. Kepramukaan sendiri merupakan proses pendidik di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menantang, serta dilakukan di alam terbuka dengan tujuan akhir membentuk karakter atau watak. Adapun prinsip-prinsip dasar kepramukaan meliputi yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peduli terhadap bangsa, negara, sesama manusia, serta alam dan lingkungannya. Yang ketiga, peduli terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, taat kepada kode kehormatan bangsa. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah cara belajar interaktif, progresif, melalui pengalaman kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berguru, dan kegiatan menarik di alam terbuka. Metode ini bertujuan membentuk watak, karakter, dan kemandirian peserta didik melalui 9 unsur yang saling berkaitan. Kode kehormatan belajar melakukan sistem berkelompok menarik dan menantang di alam terbuka tidak orang dewasa dan dasar tujuan terpisah dan dasar. 5 faktor pendidikan kepanduan pramuka. Pokok bahasan yang pertama, dasar pendidikan. Kedua, tujuan pendidikan. Ketiga, pendidikan anak atau peserta didik. Keempat, lingkungan pendidikan. Kelima, pendidikan karakter dan sistem amal. Dasar pendidikan
pendidikan. Dasar pendidikan kepanduan pramuka meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Tiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kepanduan pramuka meliputi sebagai berikut. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menjelaskan bahwa tujuan Gerakan Pramuka adalah gerakan pramuka yang bertujuan untuk membentuk setiap pramuka. 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. 2. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Pendidikan anak didik. Anak didik yaitu peserta didik yang terdapat dalam proses pendidikan dalam kegiatan kepramukaan. Peserta didik yang mengikuti kegiatan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Dalam setiap golongan, peserta didik akan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Adapun sebutan untuk golongan siaga adalah barung, golongan penggalang adalah regu, golongan penegak adalah sangga. Untuk pendega tidak ada ketentuan, hanya saja sering disebut reka. Dan dalam kelompok tersebut terdapat pemimpin yang disebut pinrung atau dalam siaga, pinru dalam penggalang, dan pinsa dalam penegak. Pimpinan tersebut bertugas untuk mengkoordinasi kelompok tersebut. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Kaitannya dengan pramuka, maka yang disebut dengan peserta didik yang berusia 7 sampai 10 tahun disebut pramuka siaga. Peserta didik yang berusia 11 sampai 15 tahun disebut pramuka penggalang. Peserta didik yang berusia 16 tahun sampai 20 tahun disebut pramuka penegak, dan peserta didik yang berusia 21 sampai 25 disebut pramuka pendega. Memahami peserta didik merupakan sikap pembina pramuka. Pelatih pembina pramuka dan pemimpin kuartir harus dimiliki dan dilakukan karena dengan mengetahui aspirasi atau tuntutan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka kegiatan kepramukaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka, sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Kebutuhan dan aspirasi atau tuntutan peserta didik dalam diri antara lain adanya tempat dan kesempatan yang menyenangkan memperoleh kegiatan yang menyenangkan, dorongan naluri untuk memperoleh kebutuhan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berprestasi, hak asasi untuk memperoleh pembinaan, bimbingan, dan kasih sayang dari orang dewasa, orang tua, dan masyarakat, pengembangan bakat, pengembangan minat, peningkatan kemampuan, dan pencapaian cita-cita. Kemudian ada lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Sebab bagaimanapun bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Ketiga lembaga tersebut dituntut melakukan bekerja sama di antara mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan saling bertopangnya kegiatan yang sama secara mandiri atau bersama-sama, hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam ketetapan MPR nomor 4/MPR/1978, yaitu pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan kepramukaan sama halnya dengan lingkungan pendidikan pada semestinya. Pendidikan kepramukaan dapat dilakukan di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tetapi di kegiatan kepramukaan lebih sering berada di luar kelas atau outdoor, yang mana diharapkan dari kegiatan di luar kelas ini siswa mampu belajar dari alam. Kemudian ada pendidikan sistem amal. Sistem amal dalam pramuka adalah metode pendidikan berbasis asah, asih, dan asuh yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ada pendidikan karakter, suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memperdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Jadi intinya pendidikan karakter untuk membentuk suatu sikap dan etika peserta didik agar memiliki karakter yang baik dan benar.